Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena berkelimpah rahmat serta hidayahnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat beribadah, melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak pernah jemu-jemunya marilah kita haturkan pada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insyaallah kita di sini akan senantiasa menjadi pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Yang bagaimana artinya adalah, hai orang-orang yang berselimut, hendaklah kamu mendirikan salat malam kecuali dari sebagian kecil, yaitu sebagian dari setengahnya. Bagaimana seperti kita ketahui dari firman tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyeru ataupun memerintahkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk menegakkan ataupun mendirikan sholat malam. Dan perlu kita ketahui bersama, dalam surat ini pada saat itu Allah SWT memerintahkan ataupun menjadikan hukum sholat malam atau qiyamul lail itu wajib, dimana secara gamblang Allah mengatakan, hai orang-orang yang berselimut, seperti kita tahu bagaimana sholat malam itu dilaksanakan ketika orang-orang sedang tidur. Kemudian dirikanlah kamu sholat malam kecuali dari sebagian kecil. Kita tahu bagaimana di mana kondisi tersebut ketika orang sedang nyaman-nyamannya sedang tidur, kemudian diperintahkan untuk melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah seperti itu kan, ya bisa kita ketahui bersama tidak mungkin akan seluruhnya ataupun akan ada sebagian besar orang yang melaksanakan hal tersebut, kecuali setengahnya atau kurang daripada itu. Dari terjemahan ini bisa kita ketahui bagaimana besarnya ataupun bagaimana pentingnya sholat malam itu tersebut, bukan untuk Allah, tapi bagaimana manfaat ataupun faedah salat malam itu pada diri kita sendiri. Dan memang perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya ada beberapa poin-poin ataupun keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat qiyamul lail. Adapun keutamaan-keutamaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sholat qiyamul lail itu adalah sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu. Bagaimana Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah yang berbunyi, aku ditanya, ya Rasul, sholat apakah yang lebih utama dibanding sholat 5 waktu? Maka Rasul menjawab, ya sholat tersebut, sholat yang lebih utama dari sholat 5 waktu adalah qiyamul lail ataupun sholat malam. Kemudian yang kedua, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam, maka ia telah menaati Allah serta Rasulullah. Bagaimana kita tahu bahwa sebenarnya sholat qiyamul lail ini pada akhirnya hukumnya adalah menjadi sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat ke-20, di mana akhirnya sholat qiyamul lail ini atau sholat malam ini itu Allah perintahkan ataupun Allah jadikan hukumnya yaitu sunnah bagi orang-orang yang ingin mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, dari sholat malam ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa para hambanya.
Rasulullah SAW bersabda, di mana artinya salat malamlah kamu agar menjadi nafilah bagi kamu dan menjadi penyebab Allah mengampuni dosa-dosamu. Kemudian yang berikutnya adalah salat malam itu adalah kebiasaan dari orang-orang soleh dan kebiasaan orang-orang penghuni surga. Bagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya cita-cita tertinggi kita setelah di dunia ini adalah masuk surga. Dan tentu saja setelah kita mengetahui hal demikian, mengapa justru malah kita tidak ingin ataupun berlomba-lomba untuk tidak melaksanakan qiyamul lail ataupun sholat malam. Maka dari itu saya selaku pribadi juga mengajak pada pemirsa sekalian, ikhwafillah sekalian, untuk sama-sama mulai sekarang melaksanakan qiyamul lail, karena sebagai salah satu kebiasaan ataupun ciri-ciri para penghuni surga. Kemudian yang berikutnya adalah sholat malam itu akan menjadi zikir bagi orang-orang yang melaksanakannya. Pada akhirnya kita ketahui bahwa sholat ini adalah salah satu bentuk ibadah utama yang dilaksanakan oleh kita dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita sudah membiasakan sholat malam ini, maka itu akan menjadi media zikir kita, media pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, beberapa poin-poin ataupun beberapa keutamaan-keutamaan dari sholat malam yang insya Allah akan bisa kita mulai biasakan setelah ini, akan bisa kita laksanakan. Bagaimana kita tahu banyak keutamaan-keutamaan ataupun banyak manfaat besar yang bisa kita dapatkan dari sholat malam ini. Akhir kata, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.